Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Zack ya. Selamat datang di channel gue Bang Zack. Ya, hari ini gue akan menceritakan kepada kalian sebuah cerita yang horor. Yang mana cerita ini berjudul Para Penghuni Gudang. Oke, biar kalian bisa menikmati cerita ini, sediakan kopi dan pakai headset. Karena cerita ini menarik menurut gue. Di cerita ini saya akan menceritakan dari sudut pandang cerita ya. Yang mana kejadian ini diceritakan oleh seseorang yang dialaminya sendiri yang bernama Udan Jadul. Julukan ini didapat dia ketika dia pertama kali datang ke Bandung dan hobi thrifting nih. Dan alhasil fashion yang dikenakan dia memang hampir selalu ketinggalan zaman gitu. Nah, waktu pertama kali dia bekerja menjadi penjaga gudang itu sejak tahun 2014 silam. Setelah sebelumnya kerja serabutan ke sana kemari. Ada seorang kawan dia dari kampung yang menawarkan menjadi penjaga gudang di sebuah bengkel las karbit. Jadi boleh dibilang tempat ini bengkel sekaligus gudangnya. Dan mereka menangani berbagai macam hal yang berhubungan dengan las. Biasanya jasa mereka dipergunakan dalam berbagai proyek seperti bangunan untuk membuat pondasi, pagar, dan sebagainya. Awal Mang Uban ini kesini, dia membawa istri dan anak pertamanya yang waktu itu masih berumur 3 tahunan. Ya apa mau dikata, dia dan istrinya tak ingin merepotkan orang tuanya lagi apabila istrinya ditinggalkan di kampung. Lahan seluas 100 meter persegi dengan bangunan berbentuk huruf L berdiri. Di sebelah kanan terdapat deretan 5 ruangan yang terdiri dari dapur, kamar mes, ruang istirahat umum, kantor administrasi, dan toilet. Nah, sementara nih di tengahnya terdapat gudang lalu ada toilet lagi di belakangnya. Mang Uban ini dan istrinya menempati kamar mes yang ternyata cukup luas. Ada 2 ruangan nih, jadi ruangan paling belakang dapat digunakan sebagai kamar dan ruang depannya dapat digunakan untuk ruang tamu. Sehari-hari mereka itu buka pukul 8 dan tutup pukul 5 sore. Dan terdapat 12 pekerja termasuk Mang Uban ini ya dan manajernya. Ya, semoga kalian semua bisa membayangkan lah keseharian mereka di situ gitu. Oke, kita mulai dari part 1, Juragan. Sekitar beberapa minggu sudah Mang Uban di sini dengan tugas sebagai penjaga gudang yang mengurusi stok berbagai macam besi sekaligus satpam di malam hari. Waktu itu Senin malam Selasa. Semua orang telah pulang dan Mang Uban baru beres-beres selepas maghrib baru selesai. Sekitar jam 9 malam, semua barang-barang diceknya satu persatu. Semua sampah juga sudah dibereskannya. Tinggallah sampah-sampah yang dapat dibakar, sekedar menghasilkan diri dari udara Bandung yang cukup menusuk. Nah, jadi Mang Uban nih menyisihkan nih sampah-sampah mana yang bisa dibakar, mana yang enggak, biar bisa dimanfaatkan gitu. Tempat Mang Uban membakar sampah ada di depan gudang, agak menjorok ke kanan, ke sebelah tembok pembatas. Jam pun sudah menunjukkan pukul 9 lebih nih. Dia yang sedang menikmati hisapan tembakau dan hangatnya api terganggu karena panggilan alam. Lagi nikmat malah kebelet. Keluhnya nih sambil pergi ke toilet. Nah, setelah selesai, dia pun berinisiatif nih untuk patroli mengelilingi bangunan ini. Khawatir nanti kan ada listrik yang belum dimatikan atau air kran yang masih menyala. Dia pun berjalan ke arah toilet belakang gudang. Namun, ketika kembali ke perapian depan, seseorang sedang berdiri tepat di depan pintu gudang. Sial, kayaknya aing lupa kunci gerbang, pikir Mang Uban. Ada seseorang yang masuk. Jarak antara mereka berdua sekitar 10 meter. Orang itu tinggi, gemuk, memakai setelan kemeja dan celana berwarna putih. Warna yang senada dengan rambut di kepalanya nih. Dan tak lupa sebuah tongkat. Ia pegang di tangan kanan. Tak ingin bertindak kurang sopan kepada orang tua, Mang Uban ini coba tanya dengan hati-hati. Punten pak, gaduh priyogi naon? Yang bisa diartikan, maaf pak, ada keperluan apa? Tanya si Mang Uban sambil berjalan mendekatinya.
Nah, ia menoleh nih melihat Mang Uban dan tersenyum ringan. Seiring Mang Uban ini mendekat, ia juga berbalik berjalan ke arah perapian. "Pak." Mang Uban masih mencoba memanggilnya nih. Namun kepulan asap dari pembakaran berubah semakin tebal dan menyelimuti orang itu. Karena setelan yang ia pakai bercampur dengan asap yang sama-sama putih. Secara perlahan disadarinya, dirinya semakin samar lalu menghilang. Nah, melihat kejadian itu, langkah Mang Uban ini juga ikut terhenti. "Goblok, itu bukan orang!" Dengan ketakutan, dia segera berlari menuju kamar mesnya, mengunci pintu dan sembunyi di balik selimut. Ketika pagi tiba, beruntung ternyata dia tak lupa mengunci pintu gerbang. Kang Sodik yang pertama datang menggedor pintu dan dibuka oleh istrinya yang kebetulan berada di dapur. Nah, selang beberapa menit, dia mulai menemuinya dan menceritakan apa yang dialaminya semalaman. Kang Sodik yang termasuk pekerja paling senior menjawab seperti ini. "Oh, itu juragan," kata Kang Sodik ini. "Juragan siapa?" tanya Mang Uban lagi nih. "Sang pemilik tempat ini. Jadi ini kan usaha turun-temurun. Nah, beliau itu pemilik pertama yang bisa dibilang pendiri bengkel lah." Terus Mang Uban bertanya perihal bagaimana ia menghilang. "Nah, beliau itu sudah meninggal 3 tahun lalu. Ingat kenapa kamu bisa jadi penjaga di sini? Soalnya penjaga sebelumnya pas ditampakin sama juragan langsung resign. Nah, sekarang gimana?" Kang Sodik balik bertanya nih sama Mang Uban. "Selama nggak ganggu si Nur atau istriku, ya nggak apa-apa deh," jawab Mang Uban sambil menerawang apa yang akan terjadi jika harus resign. "Nggak kok, dia nggak ganggu, anggap aja perkenalan," tutup Kang Sodik. Part 2, Kebaya Kembar. Setelah beberapa bulan dari kejadian kunjungan juragan, Mang Uban mengalami hal lainnya nih. Pikiran naif dia yang menganggap bahwa penghuni sini hanyalah juragan, ternyata salah besar. Kali ini malam Jumat, pikiran dia sudah bersiap jika si juragan ini datang lagi nih. Dia udah was-was kan. Ya kayak orang takut antara ragu cemas gitu. Kondisinya saat itu seperti itu. Gerimis dari sejak maghrib membuat dia terlalu malas untuk patroli setelah beres-beres. Nah, alhasil dia hanya duduk santai di depan pintu kamar mes. Kebetulan nih di luar mes ada sofa, ditemani secangkir kopi dan tembakau. Ya, dia asik lah mendengarkan radio dari ponsel, main HP, lihat YouTube, lihat Spotify yang lain-lain gitu kan. Ya, buat ngilangin kegabutan lah gitu. Karena cuaca mendukung, meskipun agak dingin, namun berberkat jaket dan selimut, malam ini berubah menjadi hangat. Tak sadar, Mang Uban jatuh tertidur dengan posisi duduk. Antara sadar dan tidak nih ya, tiba-tiba tubuhnya terasa lebih berat. Kayak ada sesuatu yang menindihnya. Nah, karena terganggu kan, dia pun perlahan membuka mata nih. Mang Uban pun membuka mata karena merasa agak aneh gitu kan. Namun kalian tahu, tepat di depan dia tak ada apapun atau siapapun. Sebagai gantinya, tepat di depan pintu gudang berdiri seorang wanita berkebaya biru. Ia memakai sanggul, memakai bawahan kain batik. Tangannya ia lipat anggun di depan perut, matanya terpejam. Kalian bisa bayangkan gimana kerujukan waktu itu. Namun si Mang Uban ini dapat menyadari bahwa ia menoleh ke arah dirinya dan ia tersenyum dengan lembut. Karena kesadaran Mang Uban ini masih setengah, tubuhnya kaku sejadi-jadinya, hanya mata yang bisa ia gerakkan. Dan tak jauh dari sana tuh seorang wanita ini terlihat berdiri di bawah pohon kelapa yang berada di pojok depan dekat parkiran. Dan perempuan itu juga sama, memakai kebaya namun ia kenakan berwarna merah. Dalam pantulan lampu, Mang Uban ini jelas dapat melihat sosoknya. Berbanding terbalik nih dengan sosok yang berdiri di depan pintu gudang tadi. Rambutnya terbuat acak-acakan, matanya menyala berwarna kuning. Ia terlihat berdiri mematung, menatap ke arah Mang Uban dengan tajam.
Perlahan bibirnya tersungging senyum. Senyumannya yang paling menyeramkan yang pernah Mang lihat seumur hidupnya. Si kebaya merah tiba-tiba melesat seperti menyaksikan kain merah terbang menuju gudang, menembus jendela dan menghilang. Sementara si kebaya biru membungkuk sopan lalu berjalan mundur ke arah gudang, menembus masuk dan menghilang. Dua sosok itu hanya menampakkan diri saat itu. Nah, setelah kejadian itu, tubuh Mang Uban yang semulanya tidak dapat bergerak itu mulai dapat bergerak kembali dengan perlahan. Nah, saking paniknya nih, Mang Uban segera berlari masuk ke kamar dan mencoba tidur sebisanya. Namun, ya dalam keadaan seperti itu, kita tahulah susahnya tidur minta ampun kalau kepikiran hal-hal yang kayak gitu. Nah, keesokan paginya si Mang Uban nih tahu-taunya demam nih. Dia menceritakan pada istrinya apa yang menimpa dia semalam. Si Mang Uban ini hari itu gak dapat keluar kamar sama sekali. Diceritakan oleh Kang Sodik nih bahwa si kembar bukan penunggu gudang. Nah, di situ kan mulai nih ada keanehan. Dan Kang Sodik ngomong mereka adalah penunggu tanah ini jauh sebelum bengkel ini dibangun. Jelas Kang Sodik kepada istri Mang Uban. Waktu itu mereka semua, istrinya panik kan, terkejut lah sama kayak Mang Uban. Terus Kang Sodik ngomong, saya pun hanya dapat berdoa, semoga mereka tak ada niat jahat apapun. Meskipun tanah ini rumah mereka sejak dahulu, tapi saya dan yang lainnya juga bekerja dan menggantungkan hidup di sini, kata Kang Sodik. Juragan, lalu si kembar, yang juragan tadi kan, yang nampak waktu dia balik dari toilet tadi, dan si kembar kebaya tadi menjadi pertimbangan Mang Uban tadi bersama istrinya untuk meneruskan bekerja di sini atau mereka memilih berhenti. Ya masalahnya anaknya menjadi fokus utama dia kan, karena mereka khawatir apa yang seringkali menampakkan diri dan menjadi gangguan untuk mereka gitu. Kemudian istri Mang Uban menguatkan. Ia mengingatkan bahwa sulitnya mencari pekerjaan dengan gaji yang sesuai. Apalagi nih untuk Mang Uban yang menjadi tulang punggung, didesak oleh kebutuhan, dan mereka mencoba menguatkan diri lah. Hanya pekerjaan ini yang menawarkan gaji yang boleh dibilang lebih dari cukup untuk mereka hidup. Perlahan Mang Uban menerima keberadaan juragan dan si kembar. Meskipun setelahnya mereka tidak pernah bertemu lagi. Dalam hatinya nih, Mang Uban berharap semoga hanya mereka bertiga penghuni lain selain Mang Uban dan istrinya. Namun pikirannya mengatakan sebaliknya. Dia yakin entah bagaimana masih ada nih penghuni lain yang belum memperkenalkan diri. Dan ketika saat itu tiba, Mang Uban harus lebih bersiap apapun yang terjadi demi anaknya. Nah, selama berbulan-bulan tak ada kejadian apapun lagi. Nyali Mang Uban ini perlahan mulai muncul kembali. Patroli setiap malam bukan lagi masalah baginya. Hingga malam itu, nyalinya diuji sekali lagi. Pada Rabu malam Kamis, Mang Uban terbangun ketika angka di jam dinding berdetak di angka 1 lebih dini hari. Mang Uban terbangun karena lapar nih dan perlu buang air kecil. Dia mengingatkan apa yang sudah dia lewati selama ini. Di hari itu memang cukup sibuk. Berkali-kali dia harus mengeluarkan stok barang dari gudang untuk dilas dan kemudian dibawa pergi menuju lokasi proyek. Hingga tepat ketika selepas isya, Mang Uban tertidur. Pantas saja nih dia bangun kelaparan karena kecepatan tidur kan. Karena terakhir waktu itu Mang Uban makan ketika asar, itu pun hitungannya makan siang gitu. Dengan malas, Mang Uban ini beranjak keluar, berbelok ke arah toilet depan, lalu menuju dapur. Karena di dapur ada stok mie instan dan telur di atas rak yang kemudian ya dia masak. Pintu dapur mulai nih dibuka oleh Mang Uban. Nah, ketika sedang memasak mie, ekor matanya menangkap sesuatu. Seperti seseorang berlari kencang dari gerbang menuju gudang. Mang
Uban tak sengaja tuh melihat itu dan segera berteriak dan berlari mengejar, khawatir itu maling gitu. Nah, Mang Uban pun meraih senter dan golok yang selalu diletakkan tergantung di pintu dapur nih. Nah, Mang Uban tiba-tiba berhenti ketika hanya kekosongan yang dia lihat. Semuanya tampak normal. Nah, dengan waspada, Mang Uban keluarkan golok dari sarungnya. Lalu, Mang Uban berjalan mendekat ke arah belakang gudang dengan hati-hati. "Heh, keluar kamu! Kalau nggak mau keluar sekarang, pas ketemu saya bacok kamu," Mang Uban mengancam. Kemudian Mang Uban mengarahkan senter meskipun ada lampu nih. Namun di beberapa titik cahaya tak dapat menjamahnya. Nah, ketika Mang Uban arahkan senter di depan pintu toilet belakang gudang, terlihat di sana ada bayangan seseorang yang berlari dengan cepat berusaha menuju gerbang keluar. Nah, Mang Uban dengan cepat menghunuskan golok berharap orang itu berhenti kan. Namun apa yang terjadi ketika Mang Uban mencoba menghunuskan golok padanya membuat Mang Uban menyadari bahwa sesuatu yang berlari barusan bukanlah manusia. Dia hanya menghunuskan pada angin. Bayangan itu berlari dengan cepat seolah tak terpengaruh apapun. Dia menolehnya, pandangannya saja yang mengejarnya. Bayangan hitam itu terlihat seperti seseorang yang sedang memakai pakaian serba hitam, memakai penutup kepala. Namun herannya orang itu cukup pendek, kira-kira tingginya hanya sebatas perut Mang Uban aja. Sempat Mang Uban itu berpikir, jika itu anak kecil dan kalau saya barusan berhasil mengenainya, tentu malah akan jadi masalah yang sangat rumit. Sosok itu terus berlari itu, lalu hal menyeramkan terjadi. Sosok itu tiba-tiba merayap menaiki gerbang yang tingginya sekitar 2 meter. Tepat ketika ia sampai di ujung atas gerbang dan akan melompat, kepalanya menoleh. Wajahnya bukan ditutupi oleh kain hitam. Ia juga memakai baju serba hitam. Tapi itu memang warna kulitnya. Tubuhnya hitam legam mengkilap seolah seluruh tubuhnya telanjang dilumuri oleh oli. Nah, ia tiba-tiba melihat ke arah Mang Udan. Mata mereka ini saling bertemu. Wajahnya tampak seperti kera dengan tanduk. Di atas dahinya mencuat sebesar lengan orang dewasa. Seolah tanduk itu tak cocok dengan tubuhnya yang kecil. Mereka saling bertatapan sebentar lalu makhluk ini melompat pergi keluar dan Mang Uban tak dapat melihatnya lagi. Ia menghilang ke arah jalan raya. Di sini Mang Uban masih bengong melihat semua kejadian itu. Ketika tersadar, hal pertama yang dipikirkannya adalah anaknya. Khawatir kan, ia sebelumnya sempat masuk ke dalam kamar dan entah bagaimana mengganggu anaknya. Mang Uban lempar golok nih dan senter sembarang lalu berlari seperti kesetanan. Lari dengan kepanikan dan ketakutan gitu, bercampur aduk karena dia takut nanti anaknya kenapa-napa gitu kan. Menuju kamar, di pintu kamar Mang Uban melihat anak dan istrinya masih terlelap. Nah di situ Mang Uban mulai lega nih di ambang pintu. Ucap syukur berkali-kali dia gumamkan. Dan karena hal itu istrinya terbangun. Terus istrinya nanya, "Kenapa tanya istrinya ketika melihat Mang Udan ini sedang duduk bersimpu di ambang pintu kamar. Terus Mang Udan menjawab, "Gak apa-apa, sok Neng lanjut tidur aja. Atau Neng mau mie? Aa lagi bikin mie rebus telur nih," tawaran Mang Udan ini dengan ketenangan. Nah, meskipun suara Mang Udan ini gemetar dan terbata karena kaget, takut, apalagi tadi sambil berlari, dia masih mencoba menjawabnya dengan tenang dan tersenyum. Terus istrinya jawab, "Enggak, sok makan aja. Nanti ceritain besok pagi Aa abis kenapa," ujarnya sambil berbalik memunggungi dan kembali tidur. Dengan melihat kondisi Mang Udan saat ini, wajar rasanya istrinya berpikir bahwa Mang Udan ini telah mengalami sesuatu. Mang Udan menuntaskan makan sebelum kembali tidur. Nah, esok pagi seperti biasa, Mang Udan bertanya nih pada Kang Sodik nih. Namun tanpa diduga, ia juga tak mengetahui sosok itu. Sosok hitam seperti anak kecil dengan tanduk. Nah, tiba-tiba nih Kang Yono ikut nimbrung percakapan mereka. "Iya, Akang tahu," tanya Mang Udan nih. "Itu mah penunggu gudang kardus yang di seberang, kok bisa kesini?" jelasnya. "Wah, dia semalam lompatin gerbang masuknya, terus keluar lagi," balas Mang Udan nih. "Ntar deh saya omongin ke sapam sana, kayaknya dia lupa ngasih sajen." Lalu setelah berkata demikian, Kang Yono pergi meninggalkan mereka nih. Mang Udan dan Kang Sodik saling bertatapan mata heran. Gudang seberang yang jadi soal, kenapa di sini yang kena imbasnya? Padahal Mang Udan sendiri tak pernah sekalipun memasang sajen atau apapun. Mang Udan dan Kang Sodik hanya mengangkat bahu lalu kembali pada rutinitas masing-masing di hari itu.
Tepat setelah 1 tahun sejak kejadian si bocil yang hitam legam itu, Mang Udan yang telah berkenal dengan mereka kini mulai saling menerima. Mereka menghormati Mang Udan sebagai penghuni alam fana dan Mang Udan menghormati mereka sebagai penghuni alam gaib. Dunia mereka berbeda dimensi dan pada satu titik lokasi yang sama. Meskipun gangguan masih sering berlangsung di beberapa malam, namun hanya suara tanpa wujud. Kadang suara tangisan, kadang tertawa yang melengking, besi berat yang tiba-tiba jatuh, atau suara orang yang seperti berjalan mondar-mandir di dalam gudang. Mang Udan mulai acuh dan mengerti bahwa itu adalah saat mereka beraktivitas. Hari itu pun hujan cukup deras ya sejak selepas asar. Genangan air mulai memanjiri beberapa titik di bengkel. Gerbang pun banjirnya hingga betis orang dewasa. Nah, beruntungnya nih air tak masuk ke bangunan manapun, namun halaman menjadi seperti sungai yang meluap hebat. Nah, Mang Udan nih dengan memakai jas hujan berkali-kali membuka saluran air di semua titik agar air dapat mengalir dan banjir dapat diatasi. Karena Mang Udan ini khawatir terjadi arus pendek kan bisa-bisa konslet kebakaran pula tuh gudang. Nah, itu yang ditakutinya mungkin. Semua listrik udah dimatikan nih. Akibatnya pekerjaan hari itu harus terhenti untuk sementara. Nah, sebagai gantinya beberapa orang membantu Mang Udan dalam menangani banjir yang terjadi pada hari itu. Hingga azan Isya berkumandang, air mulai tidak surut. Banjir di depan gerbang juga hanya tinggal semata kaki. Orang-orang mulai berpamitan pulang nih, meninggalkan Mang Udan yang masih mengurusi genangan air. Khawatir jika nanti hujan lagi, banjirnya malah akan lebih parah dari ini, pikir Mang Udan gitu kan. Hujan tinggal gerimis, udaranya menusuk, tubuh Mang Udan mulai menggigil nih. Tangan dan kakinya mulai keriput. Ya gimana gak gitu kan. Masalahnya dari tadi dia ngurus air, ngurusin hujan. Ya kalau kulit kita lama-lama kena air kan juga menyebabkan keriput. Nah, setelah merasa semuanya selesai nih, Mang Udan menyudahi kerjanya dan pergi mandi. Ditemani mie rebus dan teh hangat. Mang Udan bercengkrama dengan istri, sekedar obrolan ringan lah sebelum mereka mengistirahatkan tubuh. Nah, tepat pukul 10 malam nih, ketika istri Mang Udan tertidur, Mang Udan ini sebetulnya sudah lelah. Namun entah mengapa malam itu justru malah dia kesulitan tidur. Akhirnya untuk mengusir bosan, pergi nih Mang Udan keluar, menyeduh susu hangat dan menghisap tembakau sambil mendengar radio, ya seperti kegiatan biasanya lah. Waktu itu hujan masih gerimis nih, rintiknya terasa ringan dan menenangkan. Namun insting Mang Udan nih seperti mengatakan ini ada yang salah nih. Dia berpikir keras nih apa yang dia lewatkan. Barangkali ada keran air yang belum ditutupnya atau aliran listrik yang belum dicabutnya. Karena tak dapat tenang, Mang Udan beranjak dan mulai berpatroli pada malam itu. Senter, golok, sarung, rokok yang menyala menjadi perlengkapan dia kali ini. Nah, dengan hati-hati nih, Mang Udan memeriksa semua hal, mengeceknya 2 kali sebelum berpindah ke tempat selanjutnya. Tak lupa dia memeriksa kembali aliran air yang tadi siang sempat tersumbat. Semuanya lancar. Oke, namun hati Mang Udan nih masih belum tenang. Dia masih berdiri di sudut paling depan dekat gerbang sebelah kiri. Ini adalah saluran air yang tempat terakhir yang perlu dia periksa. Nah, ketika sedang berkutat dengan hati dia sendiri, sesuatu terlihat merayap dari ekor matanya. Nah, sontak saja Mang Udan ini menengok ke arah kamar mes. Sesuatu yang hitam merayap dari atas genting. Sesuatu seperti batang pohon kelapa sedang bergerak-gerak dan Mang Udan pun terkejut. Namun matanya menghitung benda aneh itu. Itu berjumlah 5 buah. Nah, tanpa sadar Mang Udan mundur perlahan beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding membatas. Tangannya refleks nih mengarahkan senter ke atas, tepat ke arah sesuatu tersebut. Itu jari. Ya, itu jari. Jari yang sedang bergerak seolah sedang mengangkat tubuhnya dari balik bangunan kamar mes. Jari-jari itu berbulu lebat, hitam seperti sapu ijuk yang disambung secara paksa. Tubuh Mang Udan mulai gemetar hebat nih, takut gitu kan. Pikirannya kalut dan dia pun mulai menerka, apa sih? Makhluk apa yang
akan muncul jika satu jarinya saja sebesar batang pohon kelapa. Lalu sosok itu mencuat gitu. Kepalanya muncul. Ukurannya kira-kira sebesar mobil bus. Matanya sebesar kepala Mang Uban. Menyala merah tapi tidak menyilaukan. Kepala itu masih terus naik tuh, memperlihatkan lebar mulutnya. Jika ia membuka mulutnya, mungkin saja ia dapat melahap utuh bangunan kamar mes tersebut. Tubuh makhluk itu masih mencoba berdiri. Mang Uban di situ nggak dapat bergerak, kaku karena ketakutan yang hebat gitu kan. Lututnya gemetar tak karuan, keringat dingin mengucur deras tuh. Wangi anak kecil. Kata-kata menggelegar seperti suara petir yang menusuk telinga. Hingga akhirnya ia berdiri. Nah, di situ Mang Uban dapat dengan jelas melihat tinggi tubuh makhluk itu. Bahkan tinggi Mang Uban saja tidak sampai sebetisnya. Ia tersenyum nih. Makhluk itu seperti ingin berjongkok. Kepalanya semakin mendekati Mang Uban yang masih kaku, yang tak dapat bergerak. Dalam ketakutan yang teramat sangat, bibir keluh Mang Uban secara ajaib entah bagaimana dapat bergerak. Allahu Akbar. Mang Uban berteriak sekeras mungkin. Meski suaranya yang keluar terdengar bergetar, hanya kata-kata itu yang dapat dia ucapkan di hadapan makhluk ini. Lalu makhluk itu tiba-tiba pecah dari dalam. Tubuh besarnya berserakan menjadi bebatuan kecil seperti batu kali berwarna hitam. Waktu itu tuh Mang Uban dapat jelas mendengar setiap batu yang jatuh menghantam genteng gitu kan. Jadi Mang Uban dapat merasakan setiap batu yang jatuh itu menimpa kepala dan pundaknya juga. Makhluk itu kini pecah menjadi batuan kecil, persis seperti hujan batu dari langit. Waktu itu Mang Uban dapat mulai bergerak dan segera tuh berlari masuk ke dalam kamar mes dengan terburu-buru. Pas di mes nih dia ngomong, Mah bangun, cepat beres-beres, kita pulang malam ini juga. Karena saking paniknya kan, Mang Uban ini bangunin istrinya dengan paksa nih. Ayo bangun cepat, kita pulang malam ini juga. Mang Uban pada istrinya. Tanpa menunggu istrinya terbangun dari sepenuhnya, dia meraih koper dan memasukkan semua baju istrinya dan anaknya ke dalamnya. Terus istrinya nanya, apa sih ya, kenapa? Istrinya yang akhirnya kebangun keheranan melihat tingkah Mang Uban ini. Cepat bangun, nanti kalau udah di kampung aja ayah ceritanya. Ayo cepat sekarang kita pergi dari sini. Sekarang pergi, ayo cepat. Istri Mang Uban meskipun keheranan ia menurut juga pada akhirnya. Karena melihat wajah Mang Uban yang menegang serius, akhirnya istri yang ngikut. Jarak antara Bandung dan kampungnya itu sekitar 3 jam dengan motor. Malam itu Mang Uban dan istrinya serta anak-anaknya pulang dan tiba sekitar pukul 4 dini hari sebelum subuh. Ketika matahari sudah tinggi, barulah Mang Uban menceritakan apa saja yang dialaminya dan alasan mengapa dia sangat berkeras pulang malam itu juga. Nah, karena lelah, dingin, apalagi yang sempat kehujanan. Hari itu Mang Uban jatuh sakit dengan anaknya yang masih kecil ketika dipaksa pulang tengah malam menembus udara malam. Mereka berdua demam selama beberapa hari. Beruntungnya nih, yang memegang kunci gerbang bukan hanya Mang Uban dan bengkel dapat berjalan seperti biasanya. Setelah berdiskusi panjang lebar nih dengan keluarga di kampung, akhirnya Mang Uban memutuskan untuk meninggalkan anak dan istrinya di rumah orang tuanya. Dan akhirnya Mang Uban pergi setelah tubuh dia pulih ke rumah mertuanya, menjelaskan kembali apa yang terjadi malam itu dan mengambil keputusan. Sementara Mang Uban yang udah terlanjur kadung bekerja di sana, didorong umur yang tak lagi muda untuk mencari pekerjaan dengan bayaran yang setimpal, dia masih bertahan hingga cerita ini ditulis. Nah, perkara makhluk itu apa? Mang Uban mencoba mencari tahu kesana kemari. Besar kemungkinan makhluk itu adalah peliharaan sebuah pabrik yang tak jauh dari bengkel. Pasalnya, siapapun yang telah bekerja lama di bengkel tak mengetahui apapun perihal sosok itu. Kecurigaan mereka sederhana sih. Pabrik yang mereka maksud menurut orang-orang sekitar, setiap 1 tahun sekali akan ada kecelakaan yang merenggut nyawa para pekerjanya. Nah, entahlah ya, curiga hanya tinggal curiga. Dan Mang Uban pun mendapat wejangan dari beberapa ustadz dan kiai. Makhluk apapun itu, seseram apapun wujudnya, seberbahaya apapun ia terlihat, manusia masihlah makhluk yang paling sempurna. Hanya tinggal sedekat apa kita dengan Sang Pencipta. Oke, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian bisa membayangkan apa situasi yang terjadi di situ. Oke, bagi kalian yang suka sama channel ini, silahkan like, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Semoga channel ini bisa tumbuh menjadi besar.
Dan terima kasih atas semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.